ahli hukum, Hamong Danardono. Bapak Hamong Danardono, asli Solo loh. Dan yang tak kalah menarik, tentu tamu paling spesial yang membawa kami semua dalam komunitas ini, yaitu Ibu Rida. Selamat pagi, Ibu Rida. Dan didampingi tentu saja oleh orang yang spesial hari ini, Pak Sunarto. Ustadz. Ini Pak ya, Ustadz iya, ya. Dan beliaulah yang tadi itu memandu jalannya senam respirasi paru-paru. Sahabat di seluruh Indonesia, seperti kita tahu ya Bu Ina ya. Yep. Hari ini hampir seluruh pembahasan itu adalah tentang COVID. Ya. Orang dimanapun, bahkan bukan di Indonesia, di seluruh dunia, setiap pagi itu yang dibicarakan COVID. Bahkan pemberitaan di media hari-hari adalah tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebagai sebuah panggilan hati, kami semua berada di sini adalah untuk merespon apa yang sedang terjadi di Indonesia maupun di dunia sebagai tanggung jawab kami sebagai sesama manusia. Nah, ini human ya. Human apa? Social. Nah, ini beliau nih pakarnya. Human care. Kepedulian kami. Ya. Nah, teman-teman, bahwa sekarang ini semua orang bertahan terhadap apa yang disebut dengan serangan COVID. Kita lihat bahkan korban yang paling banyak adalah di rumah sakit, bener ya Bu Ina? Iya. Data ya di rumah sakit. Ini mereka ini penjaga kita, justru malah yang terkena gitu. Dan inilah yang digagas oleh teman-teman di yang menamakan diri sebagai Artificial Intelligence G5 atau AI ya, AI Artificial Intelligence generasi 5. Nah, kita akan tanya-tanya nih kepada teman-teman pakarnya nih, apa nih yang dimaksud dengan G5 ini? Gitu. Kalau yang saya baru tangkap adalah kelompok ini atau komunitas ini ingin menyampaikan pesan bahwa tidak mungkin Indonesia hanya bertahan. Betul. Karena yang bertahan itu justru yang paling banyak meninggal. Betul. Nah, kita akan tanya ini karena komunitas ini bukan mengumandangkan bertahan, tapi perang. Nah, kita akan mulai dulu dari mana nih? Dari Bu Rida dulu, Bu Rida. Okay. Bu Rida bisa dibuka maskernya Bu, udah senam pernapasan soalnya. Nah, kita mau tanya nih Bu Rida. Ini Bu Rida adalah orang-orang pertama yang mengajak kami semua untuk bergabung dalam komunitas, dan kami ini senang karena ada satu hal Bu Ina ya. Kita ini orang kampus, orang pendidikan, kami itu prihatin. Kalau kampus-kampus di seluruh Indonesia harus tidak belajar gara-gara ini. Benar nggak Bu? Betul. Ini akan menurunkan intelektualitas Indonesia. Ya. Bagaimana mungkin intelek kita itu dibungkam ya untuk bertahan saja. Nah, Bu Rida, silakan Bu, gimana Bu? Apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas G5 ini Bu? Iya, kita akan bahas dulu apa itu G5. Ya. G5, sebelum mencapai pada G5, tentunya kita harus tahu dulu G1-nya apa. Oh iya. G2 itu apa, Oke. G3 itu apa, Ya. G4 itu apa, dan G5 itu apa. Ya, ini Ya. tentunya ini yang perlu kita ketahui, yaitu sebuah revolusi industri, di mana G1 itu generasi pertama, yaitu mesin uap. Itu zaman dahulu kala masih menggunakan Sampai mesin SWOT uap. ya? Ya. Kemudian G2 itu revolusi industri, generasi 2 yaitu listrik dan elektronik. Oke, yang pertama mesin uap, Ya. yang kedua itu listrik dan elektronik. Oke. Nah, G3 revolusi industri yaitu teknologi komputer dan digital. Itu G3 ya? G3. Oke. Nah, yang keempat yaitu generasi jaringan atau big data. Saat Ya, ini. Sekarang ini kita Data masuk di itu. G4 ya, big data, betul. Big data. Setuju. Nah, yang generasi 5 ini adalah sebuah revolusi industri yang akan kita hadapi dan harus kita siapkan, yaitu artificial intelligence, di mana kecerdasan Buatan ya? manusia. Nah, termasuk pandemi hari ini ya kecerdasan, dan kita harus cerdas menyikapinya. Bagaimana kita melakukan perlawanan, yaitu dan teknologi ini sudah kita riset, termasuk dari gerakan G5-nya, senam G5-nya dengan teknologi G5-nya, di mana tujuannya adalah melawan virus tersebut. Oke, sebentar Bu Rida. Ini yang menarik ya Bu Ina ya. Ini melawan gitu. Sementara semua orang itu bertahan. Nah, melawan. Kenapa berani melawan Bu? Artinya apa? Bukankah virus ini juga teknologi Bu? Iya. Gitu.
Ya, jadi Sebentar, sebelum ke sana, virus ini menurut Ibu ini teknologi buatan, kecerdasan buatan atau nature? Memang kayak virus-virus yang lain gitu. secara teorinya virus itu tetap ada ya, dari alaminya ada. Oke. Cuma sampai ke dalam bentuk seperti saat ini adalah intelijensi, jadi artificial intelligence. Dia juga ditambahi kecerdasan. Kecerdasan sehingga bisa merubahkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Kita bayangkan kan, ada yang memang terpapar sampai ini sampai kepada organ tubuh yang sebentar Bu, saya cut dulu. Teman-teman, menarik sekali. Saya baru mengikuti sebuah dialog ya dengan para dokter. Salah satu dokter itu mengatakan bahwa Allah itu memberikan rahmat juga ya dengan menciptakan bakteri dan virus. Menurut beliau, kalau virus itu natural, bakteri itu natural, yang memang diciptakan Allah untuk kita, itu baik gitu. Jadi kayak kita ini kan di dalam ini ada bakteri-bakteri baik yang mengurai. Ada manfaat lah. Manfaat. Tapi ketika sudah dibuat, dimodifikasi oleh manusia, itu akan mengganggu. Nah ini tadi menarik sekali nih kata-kata dari kelompok G5 ini ya, bahwa karena virus ini sudah bukan lagi virus sebagaimana aslinya, diberikan kecerdasan tertentu, maka cara melawannya juga harus di-upgrade menjadi G5 ya Bu ya? Dengan kecerdasan buatan juga. Ya. Nah selama ini kan kita menggunakan 5M ya. 5M. Nah, 5M itu sangat-sangat luar biasa. Tapi kita akan tambahi dengan kecerdasan yang lain supaya kita melakukan perlawanan. Perlawanan. Ya. 5M itu pertahanan ya. Pertahanan. Tapi yang G5 ini menyerang. Jadi kalau ibaratnya profesor itu kalau kita main bola ya kan, main bola. Ya cara kita untuk menang itu ya, kan harus punya striker nih. Ya kan kalau misalnya kita tidak kegolan karena kita bertahan. Benteng kita, backnya kita. Oh, gimana mau menang ya? Mau bertahan. Pasti kalau yang bertahan itu antara memang bisa bertahan atau jebol. Ya, tapi lama-lama kan kita bisa kelelahan. Lengah. Menarik. Ya, nah jadi kita butuh striker. Nah, striker inilah yang diciptakan oleh teknologi G5 sebagai pemburu. Jadi boosternya. Jadi kalau selama ini kita bertahan dengan macam minuman segala itu kan untuk menjaga imun kita, kekuatan tubuh kita. Ibaratnya misalnya incorpore sano gitu. Jadi kalau di dalam tubuh yang sehat, kita pun bisa melakukan gerakan. Nah, gerakan itu butuh senjata. Kita berlawan butuh senjata, yaitu dengan teknologi G5 ini, dengan artificial. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah dengan respirasi paru-paru itu untuk menguatkan kita. Sebelum ke sana Bu Ina, ini yang menarik kan kita sedang bincang why-nya nih, mengapa G5 gitu kan, mengapa menyerang. Itu tadi sudah ada banyak sekali teman-teman ya dibahas oleh Bu Rida bahwa era sekarang ini memang sudah saatnya kita bertransformasi dari G4 ke G5 karena virusnya udah G5. Kalau kita lawan dengan G4 gimana gitu kan. Yang kedua polanya adalah menyerang. Kenapa gitu. Kalau Bu Ina tadi kalau bertahan aja ya paling kita bertahan seberapa kuat kita bertahan. Bertahan dan menunggu COVID menyerang. Nah, sementara orang yang diminta untuk mempertahankan kita berjatuhan gitu. Nah, ini menarik teman-teman ya. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Lanjut. Oke. Baik, dengan Kapten Sar di channel kita yang luar biasa. Bu Rida, terima kasih luar biasa. Nah, Bu Rida, tadi latar belakangnya kita jelas ya bahwa virusnya udah G5, harus dilawan dengan G5. Yang kedua, korbannya udah berjatuhan di mana-mana dan itu banyak nakes, maka perlu sebuah terobosan. Nah, terobosan ini diciptakan oleh komunitas G5. Nah, ini sebenarnya kalau G5-nya kita udah tahu, berarti ini teknologi ya Bu ya, kecerdasan baru. Nah, konkretnya seperti apa sih Bu? Kalau G4 kan kita udah tahu ya, bahwa ini big data, ya kan? Bahkan sekarang ini banyak orang ngomong bahwa the new oil is a data. Dulu orang kaya itu disebut kaya raya kalau punya minyak. Sekarang itu orang
disebut kaya raya kalau menguasai data. Menguasai data. Ya, banyak orang-orang yang nggak punya kantor, ya Gojek, ya kita tahu itu GoFood, itu mereka nggak punya kantor, tapi bisa mengakuisisi aset-aset ya karena data. Ya Oyo, ya kemudian Red Door itu nggak punya hotel, tapi dia bisa menguasai karena data. Nah itu kita udah jelas. Sekarang kita akan tunggu apa itu G5. Ayo Bu Rida atau Pak Narto mungkin ada tambahan. Nah, silakan Ustadz. Ini Masya Allah ya, ini Ustadz iya, ya motivator iya, terpanggil untuk bersama-sama kita ya menyuarakan teknologi G5. Silakan Ustadz Narto. Terima kasih, semangat. Saya Sunarto, saya akan menjelaskan apa itu G5. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya termasuk salah satu tim G5 nasional. Tim G5 nasional itu ada 50, banyak di antaranya juga banyak kawan yang di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta kita punya tim seperti ini. Nah, saya termasuk ada di dalam. Ilmunya sama, cuman kita akan sharing-sharing. Karena kalau ilmu cuma hanya dipakai sendiri itu biasa-biasa saja. Tapi kalau manakala ilmu kita sudah dipakai sama orang lain, orang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Ini Ustadz yang bicara. Ustadz pasti akan mengutip sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat. Ya, termasuk ada tiga ilmu yang di situ ada kandungan jariahnya. Jadi termasuk pertama ilmu yang bermanfaat, amal jariah, kemudian sedekah jariah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, termasuk ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu teknologi G5 anti COVID-19 dan varian yang lainnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau di yang ilmu G3 dan G2 di Indonesia ini yang saya tangkap itu menurut profesor kami itu baru sampai dari G3 saja. Adapun yang G5 ini hanya hitungan jari. Termasuk kita punya guru itu sudah G5. Nah, dia mengkloningkan ilmunya kepada kita. Selanjutnya kita sebentar Pak Narto, yang menarik ini founder atau profesor ini adalah ahli nuklir ya? Dia itu ahli generasi 5. Dia sebelum dia lulus mendapatkan S1, dia sudah diserahin ngajar tentang nuklir. Masya Allah. Dia menguasai ilmu atom, ilmu kimia, kemudian susunan ada 4 ya. Dia sudah menguasai semuanya melalui bukunya yang diterima oleh orang yang dititipkan oleh Allah untuk menyampaikan beliau. Ternyata buku itu adalah buku generasi 5. Yang dimana negara maju sudah 30 tahun sudah mengamalkan G5 itu. Pak Narto, Ustadz, saya juga baru dengar ya Bu Ina, kalau nggak salah Rusia atau mana ya yang hari ini sudah mulai menyuarakan G5 itu. Jepang. Society 5.0. Wow. Jadi lanjut. Bapak Ibu sekalian, nggak usah asing lagi. Ini sudah era kita mulai mendekati ke negara dari negara berkembang menuju negara maju. Salah satu negara maju adalah menguasai ilmu G5. Ilmu G5 sangat luar biasa kalau digunakan untuk hal-hal yang positif. Tapi sangat luar biasa dasarnya kalau digunakan dengan hal-hal yang negatif. Jadi aslinya COVID-19 ini adalah COVID yang kedua. COVID yang pertama itu adalah SARS. Dia menyerang ke 3 titik pernafasan kita. Ya, jadi menyerang pernafasan. Jadi hidung, tenggorokan sama paru-paru. Nah, kemudian dengan teknologi G5 yang merekayasa ilmu yang memadukan antara ilmu flu burung dengan flu babi. Flu burung dan flu babi digabungkan jadi satu, kemudian ditambahin dengan IP kecerdasan manusia. Nah, IP maksudnya itu alamat sel dalam tubuh kita. IP ini mungkin alamat. Kalau di kimia itu akan bereaksi ketika dia bertemu dengan IP atau kontak yang sama ya. Jadi virus COVID ini dia mempunyai sasarannya itu 6 alamat. 6 alamat ya. Ini penting ini teman-teman. Kalau yang SARS itu 3 alamat. Oh, SARS 3 alamat, tapi COVID udah nambah 6 alamat. Tambah 3 lagi. Dan 10 tahun ke depan itu akan tambah lagi 3 lagi. Nah, dengan teknologi itu, maaf ya, orang-orang kan ada yang baik, ada orang yang jahat.
Orang yang jahat bagaimana dia mendapatkan keuntungan dengan pasti itu. Membuat teknologi yang sangat canggih yang bisa nanti dia mendapatkan keuntungan. Oke, Pak Ustadz, kita coba sebentar aja break. Jadi saya tertarik dengan viral yang hari ini terjadi di grup WA. Ini karena Ustadz kita tanyakan ya, bahwa di zaman Rasulullah itu memang pernah terjadi wabah taun. Ya. Hanya salah satu pakar berpendapat ini bukan taun. Karena taun itu hanya menyerang satu wilayah, bukan dunia. Gitu. Ini semua diserang, berarti ada sebuah kekuatan lain. Ini mohon maaf ini, kita hanya pengen validasi ini. Kalau kapasitas sebagai Ustadz, apakah ini sangat erat hubungannya dengan bahwa COVID ini bukan pandemik atau bukan taun? Karena kalau taun itu terjadi di satu wilayah dan tidak langsung serentak begitu. Kemudian kalau itu bukan taun, maka kita Rasulullah di zaman Rasulullah itu wajib untuk menyerang bukan bertahan. Kalau itu bukan taun, gitu. Karena itu dianggap sebagai musuh, gitu. Gimana Ustaz? Oke. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu ada yang namanya penyakit taun. Karena penyakit taun kalau orang kena penyakit pagi, sore mati. Pagi, sore mati. Kemudian kalau kena sore, pagi mati. Ya, termasuk ya ini di COVID ini hampir sama juga, ya kan. Ada orang itu yang sehat-sehat, betul sehat, ya kan. Kemudian tiba-tiba nggak apa-apa kena sesak nafas langsung mati. Itu ada semua itu dengan izin Allah ya tentunya ya, karena virus termasuk virus COVID ini tidak akan bisa muncul di permukaan bumi kalau tanpa izin Allah. Semua itu Allah ada maksudnya dengan menurunkan COVID, ada hikmah yang luar biasa. Nah, salah satunya kalau menurut ilmu kita sebagai ustaz itu adalah salah satunya untuk menghentikan kemaksiatan yang ada di muka bumi yang sudah terlalu parah. Gitu. Kalau kita lihat yang namanya pelanggaran antara laki-laki dan perempuan, perzinaan, lokalisasi, yang itu notabene itu pelanggaran HAM, pelanggaran zina, itu kan berat itu. Kalau dasar hukum agamanya itu kalau dia sudah berkeluarga, dia harus diranjam tanam penampakan, kemudian dilempari sampai mati. Itu pun belum jaminan surga, tergantung dia. Kalau dia itu tobat, benar-benar tobat, dia bisa masuk surga. Oke, Ustaz, itu adalah hikmah ya. Tadi yang ingin kami sampaikan adalah gejala COVID ini beda dengan apa yang dimaksud di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah yang disebut taun itu terjadi di satu wilayah saja, tidak di semua wilayah. Sehingga salah satu syaratnya adalah bertahan. Tapi saat ini karena efeknya sudah mendunia, maka itu tidak dikategorikan sebagai taun. Dan itu ada pola penyerangan. Ini saya yang sangat menarik, Profesor sudah berpikir sedemikian hebat gitu. Tanpa kalau bicara juga mereferensikan itu, tapi menurut saya ada korelasinya gitu. Bahwa sekarang ini tidak bisa bertahan. Ini bukan wilayah loh. Gitu. Wilayah yang dimaksud di zaman Rasulullah ini sudah menyangkut global gitu. Nah, itu Ustaz. Ya, jadi kalau di dalam agama itu kalau masalah kita beribadah itu harus murni. Ya, bicara agama dulu ya. Ya. Kalau memang Nabi mengatakan cara kita sholat itu pertama bagaimana? Ya. Kalau di pergunakan agama kita tidak bisa ilah sholat itu kafir. Ya. Kalau kita sholat kafir maka kafirlah. Sudah itu nggak boleh ditambah-tambahin. Ya. Meskipun kita punya ilmu G5 nggak boleh nambah-nambahin. Karena itu sudah baku, sudah sempurna karena dari Rasulullah dari Allah. Jadi nggak usah disempurnakan lagi, harus murni itu kalau agama. Tapi kalau dalam masalah teknologi boleh ditambah-tambah. Kalau misalkan kita menemukan suatu teknologi yang baik, maka akan mendapatkan apresiasi yang baik juga dari pemerintah, dari kawan-kawan dan lain sebagainya, akan mendapat apresiasi, bahkan mendapatkan gelar profesor ya. Kalau sudah menemukan karya baru. Ya termasuk di COVID ini sudah ditambah-tambahin lagi. Nah, ditambah-tambahin sehingga itu juga makin menguatkan ini bukan taun. Karena di zaman Rasulullah itu murni wabah. Gitu loh.